Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Kimia. Hari ini saya ingin berbagi tentang 3 aplikasi yang sering saya gunakan dalam pembelajaran kimia, baik itu secara tatap muka maupun secara daring. Apa saja 3 aplikasi itu? Yuk kita lihat sama-sama. Aplikasi yang pertama yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu adalah tabel periodik. Bapak Ibu ketikkan p-table, kemudian kita klik, nanti akan terbuka tabel periodik. Karena kita guru kimia, kita tidak akan jauh-jauh dari tabel ini. Nah, saya anjurkan Bapak Ibu pakai ini karena menurut saya ini sudah sangat lengkap. Ya. Contoh, misalnya saya klikkan B, begini ya, boron, ini dia udah muncul. Apakah dia, ini kelihatan ya, ada metaloid, apa dia logam, dan sebagainya gitu. Jadi yang ini udah disampaikan ini logam alkali. Ini alkali tanah. Kemudian golongan lantanidanya ini. Golongan transisinya ini. Jadi warnanya berubah langsung gitu. Dan menurut saya ini sangat bagus untuk kita pakai mengajar secara baik online maupun offline ya. Itu untuk ini untuk bagian propertiesnya. Jadi udah energi level, titik didih, elektronegativitasnya semuanya muncul di sebelah kiri ini. Nah, kalau misalnya saya pindah, oh ya satu lagi, ini dikasih tahu ya, yang warnanya hitam, ini ada liquid, ada gas, itu dikasih tunjuk seperti ini. Misalnya ini warna merah gitu, kita bisa bilang oh iya ini gas gitu. Ya, munculnya mudah. Kemudian untuk yang elektron, kalau kita klik yang elektron, nah Bapak Ibu bisa lihat ini misalnya golongan 1 sampai 18 nih ya. Ada H, kalau kita klik ke bawah nih, ada Li, jadi berubah. Bagian ininya juga berubah, gambarnya berubah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian elektron ini konfigurasinya muncul seperti ini. Kalau misalnya kita kan ngajarin pakai konfigurasi gas mulia, contoh nih ya Mg. Gas mulia konfigurasinya udah dikasih tahu di sini. Lalu ini adalah konfigurasi secara lengkap, secara umum ya, tidak pakai yang gas mulia. Energi levelnya berapa, bilangan kuantumnya berapa. Nah, untuk bagian sini itu udah dikasih tunjuk. Ini subkulit S, ini subkulit P, ini subkulit D, dan ini subkulit F. Ini udah kelihatan dari gambar ini. Dan kita mau mengisi orbital-orbital ini mudah gitu. Udah dikasih tahu, oh Mg tuh gini loh cara ngisinya. Nanti dia berakhir di sini, terakhirnya di S2. 3S2. Nanti kalau misalnya kita pindah ke boron, ya dia berubah lagi. Boron itu dia berakhir di 2P1. Jadi kita menerangkannya cukup mudah untuk siswa memahami. Nah, yang ketiga ini adalah isotop. Nah, kalau misalnya ini saya klik karbon misalnya, nah isotop karbon tuh terus keluar semua gitu. Ada berapa sih isotop karbon? Informasinya kita lihat di sini. Oh, ada 15 ya isotopnya. Apa saja sih ini? Kalau diklik keluar semua nih. Ada 15. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengetahui informasinya, oh ya, informasi misalnya tentang salah satu isotop dari karbon, contohnya ini ya, yang emisi positron. Ini bisa kita klik lalu kita buka, ada banyak informasi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita browsing ke internet bahasa Inggris, klik kanan aja, kemudian kita translate ke bahasa Indonesia, maka dia akan langsung berubah. Nah, ini udah ubah ke bahasa Indonesia. Jadi kita bacanya juga mudah, kita gampang ya, kita ngajarin ke muridnya juga tidak pusing gitu dengan kendala bahasa. Oke, itu mengenai isotopnya, jadi di sini muncul semua, kemudian ini senyawanya, dilihat aja gambar-gambarnya, warna-warnanya, lalu di bagian senyawa ini nama-namanya muncul. Jadi kan selama ini kita ngajarin tata namanya harusnya begini. Nah, di sininya udah ada gitu. Jadi bagi saya ini sangat mudah sekali gitu untuk kita ajarin ke anak-anak. Misalnya AgBr itu apa bacanya? Oh, perak bromida. AgBrO3 bacanya perak bromat dan sebagainya. Ini salah satu aplikasi yang wajib dipunyai oleh kita sebagai guru kimia. Aplikasi yang kedua yang saya sering gunakan adalah laboratorium virtual. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu pakai adalah PET, petcolorado.edu. Oke, seperti ini simulasinya ada tentang fisika, kimia, matematika, geografi, dan biologi.
Nah, karena saya mau guru kimia, jadi saya tunjukkan dulu tentang kimia. Oke, kalau diklik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Nah, ini hasil kimia nih, dikatakannya ada 27 hasil. Berarti memang cukup banyak ya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan aja mau yang mana. Nah, saya akan kasih tunjuk salah satu, misalnya kita mau ngajarin tentang asam basa. Tinggal diklik, kemudian untuk ini bisa kita berikan ke Classroom. Kita bisa copy linknya, kemudian kita bagikan ke FB, atau kita download untuk kita pakai sendiri, ataupun juga bisa kita embed kalau kita punya blog misalnya gitu ya. Oke, contohnya ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk asam basa. Jadi ada air, ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kemudian ini bentuk molekul, terserah kalau Bapak Ibu mau ganti dengan senyawanya, ada grafiknya, terserah. Tapi saya suka pakai yang atas. Ya, oke. Kemudian toolsnya ada pH meter, ada lakmus, dan juga kita bisa sekalian mengetahui tentang daya hantar listriknya. Oke, saya mulai dengan yang pertama, misalnya kita ngetes untuk air ya. Air, kita tes dengan pH meter. Ini dicelupkan, 7 dia. Kemudian gambar molekulnya juga ini sudah terlihat ya, netral ya berarti. Kalau kita ganti dengan lakmus, kertasnya dicelupkan, kemudian kita bawa ke sini, kita tunjukkan sama dengan yang mana? Sama dengan yang 7. Oke, kalau begitu dia mengantar listrik tidak? Kita bisa cek. Ini menyala tapi sedikit ya. Itu untuk air. Kita pindah ke asam kuat. Kalau misalnya kita tes dengan dengan pH meter dia pH-nya 2. Kalau kita tes dengan lakmus sama ya, kita celupkan, kemudian kita cari yang sama. Oke, ini ya di 2. Lalu kalau kita cek dengan alat uji, oh lampunya menyala terang sekali. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu lab virtual yang saya suka untuk gunakan. Aplikasi yang ketiga adalah game kimia. Bapak Ibu bisa akses di playmadagames.com. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah buka di ini dulu ya, daftar dulu di sini, free teacher sign up. Nanti mereka minta sekolah, kemudian alamatnya, lalu nanti diaktifasi seperti biasa lewat email dan bisa digunakan. Nah, saya contohkan ya demonya, bagaimana memainkan game di sini. Oke, kita akan membuat molekul H2. Ini ada 2H, ini kita putar karena mau buat mereka berpasangan gitu kan ceritanya ya. Kita tarik, jadi nanti kita bawa ke sini. Berarti ini benar. Nanti dicek terakhirnya. Oke, sudah berpasangan ya. Jadi 2 mereka, 2-2. Oke, selesai. Sekarang kita akan pindah ke yang kedua. Yang kedua ini dibilangnya akan membuat water molecule, molekul air. Berarti ada 1O, 1H yang telah dibuatkan konfigurasi. Kemudian kita akan pasangkan ya. Ini bisa kita putar dulu. Kemudian yang ini juga kita bisa putar biar nanti dia bertemu. Oke, seperti ini. Oke, kita pasangkan ya. Oke, kalau sudah kita bawa ke sini. Nah, nanti dicek lagi apakah benar. H-nya jadi 2, U-nya jadi 8, H-nya jadi 2, jadi stabil ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah membuat karbon dioksida. Berarti kita mungkin mulai dari atom C, kemudian ada 1 atom O, ada 1 atom O. Nah, nanti kan anak-anak lihat nih,
Ini, ada 2 gini ya, berarti nanti ini kita, putarkan. Iya, kemudian ini juga oke, dan yang ini juga sama, Sekarang sudah menjadi, sepasang-sepasang ya, tadi kan dia tidak ya. Jadi ini sudah 6, ini 4. Kemudian kita tinggal memasangkannya. Oke, ini saya tarik ke sini. Oke, jadi deh. Nah, jadi dengan game ini siswa lebih mengerjakannya secara mudah. Nanti kalau udah selesai, nah 888 berarti udah benar ya. Nah, demikian Bapak Ibu contoh dari permainan game di Playmada Games. Dan kalau Bapak Ibu sudah daftar, tinggal Bapak Ibu kirimkan linknya atau berikan kelas kodenya, kemudian tambahkan siswanya. Dan ini ada game yang bisa dimainkan oleh murid-murid kita.